Kalau Anda terpanggil, kalau Anda punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita, bagi mereka yang saat ini masih mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih, ada cara untuk bergandengan tangan bersama-sama. Kalau Anda kebetulan adalah pemerintah daerah, ini juga menarik ya. Bagaimana kita bersama-sama mengatasi persoalan air minum ini. Karena ada satu program namanya PAMSIMAS, di mana kita bisa keroyokan untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, untuk itu saya mengundang Dirjen Cipta Karya PUPR untuk menjelaskan program apa ini dan apakah dimungkinkan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung yang dinamakan PAMSIMAS ini. Mari kita sambut Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Bu Diana, apa kabar? Terima kasih udah mau datang, silakan duduk. Terima kasih. Bicara urusan air. Ya. Ya, saya senang sekali karena beberapa kali kita ketemu dan Anda menjelaskan dengan bagus sekali tentang pentingnya air. Kadang kita kalau nggak melihat kenyataan, kita nggak sadar bahwa air itu penting banget dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa menyia-nyiakan air yang ada di sekitar kita begitu saja. Nah, ini kan tadi udah bicara atau ngobrol dengan Pak Soli ya. Pak Soli. Nah, Bu Diana, coba cerita, ini mungkin kami belum mendapat gambaran tentang apa itu PAMSIMAS. PAMSIMAS itu adalah program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. Jadi pelaku utamanya adalah masyarakat. Ya kan? Jadi masyarakat diminta untuk menentukan, merencanakan, ya, kemudian juga melaksanakan sampai nanti mengontrol juga. Sehingga di situ ada pelibatan dari masyarakat, karena pelaku utamanya adalah masyarakat tadi, yang mengelola adalah masyarakat semuanya. Nah, ini partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan karena masyarakat itu tentunya harus memahami tadinya nggak punya air, sekarang direncanakan ada air, jadi kan nggak disia-siakan, sehingga dia harus mengontrol airnya, kemudian juga memelihara sampai nanti juga mengelola airnya. Nah, di sini peran PUPR apa ya? Nah, PUPR ini di sini adalah urusan air tuh di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, dari Kementerian PUPR hanya melaksanakan, tetapi data-datanya itu sebagian besar ada di Bappenas, ya kan? Ada di Bappenas karena Bappenas nanti akan melihat bagaimana kebutuhan air di 2008. Kita mulai ternyata air di Indonesia itu belum 100%, ya kan? Kebutuhan pelayanan air minum, pelayanan air bersih itu sama sekali masih di bawah standar. Kalau sekarang kan di 2024 kita harus 100%. Nah, waktu itu tuh masih sangat rendah sekali, apalagi di daerah-daerah pedesaan. Ya, di kota aja sedikit, apalagi di daerah pedesaan. Nah, sehingga di situ kita harus upayakan bagaimana masyarakat itu kan harus dapat air semuanya. Manusia ini semuanya butuh air, ya kan? Butuh air semuanya. Negara harus hadir untuk memenuhi air tadi. Ada di undang-undang juga, sehingga air itu mesti harus didapatkan oleh semua orang. Sehingga kalau daerah yang tidak dapat air, mesti permasalahannya banyak. Tentunya juga sekarang mungkin banyak stunting, ya stunting. Nah, stunting ini tentu karena kurangnya air, dan air itu harus disediakan. Caranya gimana? Banyak sekali harus kita lakukan. Kalau nggak ada sumber air bakunya, kan mesti harus ada ngebor dan sebagainya. Nah, itu harus dicari. Nah, akhirnya daerah-daerah, desa-desa, kalau kota mungkin nanti dengan jaringan perpipaan. Kalau desa, nah kita upayakan dengan pemberdayaan masyarakat tadi untuk program air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. PUPR bantu dana nggak untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan? Membantu. Tapi di sini tidak semuanya dengan menggunakan dana APBN. Karena perannya adalah di masyarakat, maka masyarakat juga ada
kontribusinya untuk melakukan. Kalau misalnya APBN tadi 70%, APBD 10%, dan masyarakat 20%. Oke, itulah partisipasi masyarakat. Dan Partisipasi pengelolaannya masyarakat. diserahkan kepada diserahkan masyarakat. semuanya kepada masyarakat. Karena masyarakat yang tadi merencanakan, memutuskan, mengelola, dan juga mengimplementasikan dan memelihara sampai air tadi berkelanjutan dipakai terus oleh masyarakat, kayak gitu. Sampai hari ini berapa desa yang sudah mendapatkan fasilitas Pamsimas yang diinisiasi oleh PUPR? Alhamdulillah sudah banyak ya, sudah 36.000 desa ya sampai dengan tahun 2022 ini 36.000 banyak ya. Nah ini pun juga kalau kita hitung jumlah SR-nya itu juga sudah 4,4 juta. Dan kalau kita lihat jiwanya sudah 24,7 juta jiwa. Yang mendapatkan fasilitas dari Pamsimas tadi. Okay. Ini arahnya kan ke Ya? desa-desa. Ya, air minum dan juga sanitasi. Sanitasi, oh ya, sanitasi. Ya. Kita harus kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat. Mungkin juga nanti kalau ada swasta, masyarakat, saya tadi senang banget. Ada anak-anak muda yang sudah memikirkan. Jadi mereka juga bisa ikutan? Bisa ikutan. Itu kan ada semacam CSR, tadi ada juga CSR yang ini. Nah itu juga bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Banyak sekali loh. Mas Andi, di bagian Indonesia ini yang belum mendapatkan air. Banyak daerah-daerah yang rawan terhadap air. Ya. Nah, disitulah harusnya kita memikirkan bagaimana kita mendapatkan air. Tapi kalau Pamsimas, ini ya kita upayakan terlebih dahulu untuk yang mereka memiliki sumber air baku. Ya kan? Kalau nggak memiliki sumber air baku, nanti juga akan sulit. Airnya mau dapat dari mana, apa yang akan dikelola. Nah ini akan sulit, masyarakat tadi akan sulit. Tapi bisa juga dengan dibor, tapi bor itu kan kadang-kadang air itu kan juga tidak selamanya akan keluar terus-menerus. Tapi kalau ada sungai, misalnya bisa dimanfaatkan, tapi untuk memindahkan air dari sungai tadi ke daerah desa tadi, kan butuh dana, butuh pipa, ya kan? Terus dialirkan, memudahkan supaya masyarakat tadi tidak menggotong dengan ember, kan sulit, memanggul dengan berjam-jam gitu. Tapi kalau dialirkan melalui pipa, kan ada kemudahan. Ya, kemudahan. Tapi untuk memasang pipa tadi kan butuh dana. Nah, dananya ini tentunya pemerintah akan bantu. Dan masyarakat desa tentu akan mengadakan juga sambungan-sambungan rumahnya. Sehingga nanti dia nggak kemana-mana langsung kerannya diinikan langsung ngocor, kayak gitu. Nah ini kan kemudahan-kemudahan untuk mereka. Kalau ada satu desa yang ingin di daerahnya ada Pamsimas, itu apa yang harus dilakukan? Nah sebenarnya daerah itu bisa mengusulkan, ya, bisa mengusulkan ada semacam misalnya permohonan ya yang ditujukan kepada kita. Nanti teman-teman kami yang di provinsi tentunya akan melakukan pengecekan ya. Ada usulan, nanti kita akan ngecek kalau memenuhi persyaratan dan kriteria nanti kita akan usulkan untuk masuk ke Pamsimas tadi. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, nggak ada air bakunya, ya kami tidak sulit nanti ngebor dan sebagainya. Iya kalau ada airnya, kalau keluarnya nanti yang lainnya itu mesti. Jadi persyaratan dasarnya memang ada sumber air baku di situ ya. Sumber air bakunya. Soal pembiayaan nanti kan bisa dilihat ya kebutuhannya berapa dan partisipasi dari desa berapa, pemerintah daerah berapa dan kemungkinan swasta bisa masuk. Bisa masuk untuk memindahkan. Nah, apa nasihat Anda atau statement Anda sebagai penutup tentang pentingnya kita menghargai air dalam kehidupan kita? Ya, air itu memang sangat kita butuhkan sekali. Makanya kita juga harus memelihara sumber-sumber air ini dengan baik. Jangan kita juga membuang sampah sembarangan di kali, ya, di sungai. Akhirnya sungai tadi tercemar dan tidak bisa kita olah untuk menjadi air bersih, bahkan nanti menjadi air minum. Karena kita sangat membutuhkan air tersebut.
untuk daerah-daerah yang tidak ada airnya, itu pun sangat sedih ya, sehingga kita juga harus mengupayakan apa yang harus kita lakukan untuk mengadakan air di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada airnya. Ya, mungkin kayak di NTT ya, itu pun juga kita harus mengupayakan mengolah air laut misalnya untuk menjadi air bersih yang ada di sana. Nah, itu pun juga harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan agar masyarakat di Indonesia ini bisa mendapatkan air semuanya. Iya. Baik, terima kasih Bu Diana. Dan di akhir acara ini juga saya ingin berbagi kebaikan. Tapi bukan air. Bukan air. Saya mau bagi buku. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, Anda bisa mendapatkannya melalui kuis di Twitter, Facebook, maupun Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi nonton di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, karena ini konteksnya air, maka di benihbaik.com ada campaign, ada penggalangan dana untuk membantu warga masyarakat mendapatkan air. Nah, di sini warga desanya adalah warga desa Sendir di Madura. Ini butuh sumur bor dan kehadiran air bersih bagi mereka di sana masih sangat sulit, ya. Di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selama ini warga hanya bisa mendapatkan air bersih dari serapan air irigasi. Ya, warga Desa Sendir yang mayoritas petani, bahkan warga harus menempuh jalan sejauh 4 km dengan membawa sepeda dan mengangkut jerigen untuk bisa mendapatkan air bersih. Sebanyak 1.006 kepala keluarga, warga Desa Sendir saat ini sangat mengharapkan dukungan Anda. Semoga Anda bisa membantu mereka untuk mencukupi air bersih bagi warga di Desa Sendir tadi. Teman baik, ayo kita wujudkan harapan warga Desa Sendir untuk memiliki sumur bor air bersih. Akhirnya semoga pembicaraan mengenai air ini menyadarkan kita betapa pentingnya air, kita jaga betul kalau kita mendapatkan air berlimpah, jangan dibuang-buang dengan sia-sia. Kalau kita dalam kondisi membutuhkan air, mudah-mudahan saudara-saudara kita juga mendukung apa yang dilakukan oleh PUPR melalui program PAMSIMAS. Semoga kita semua sejahtera bersama-sama. Sampai jumpa.